Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Cindy Amanda Putri dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 20. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai peran sang proklamator dan peran tokoh sekitar proklamasi. Tokoh proklamator. Pertama, Insinyur Soekarno. Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ia sudah aktif dalam berbagai pergerakan semenjak menjadi mahasiswa di Bandung. Tahun 1927, ia bersama teman-temannya mendirikan PNI. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Putra, Co Sangiin, dan PPKI, serta pernah menjadi anggota BPUPKI. Pada tanggal 17 Agustus 1945, kedudukannya semakin penting. Secara tidak langsung, ia menjadi orang terpenting nomor 1 di Indonesia. Didampingi Muhammad Hatta, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan sebagai awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Dengan itu, Soekarno dijuluki sebagai pahlawan proklamator. Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Kota Blitar. 2. Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta dilahirkan di Kota Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, ia juga aktif dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai pemimpin dan salah seorang ketua Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, ia pernah menjadi salah seorang ketua pemimpin putra, wakil ketua PPKI, serta menjadi anggota BPUPKI. Muhammad Hatta mendampingi Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Muhammad Hatta juga dijuluki sebagai pahlawan proklamasi. Muhammad Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Peran-peran tokoh sekitar proklamasi. Pertama, Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1936. Pada masa pergerakan nasional, ia aktif di PI dan PNI. Ia juga pernah menjadi anggota PPKI dan BPUPKI. Ahmad Soebardjo bisa dikatakan sebagai tokoh yang mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok. Mengapa? Karena dengan jaminan nyawanya, ia berhasil membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi ke Jakarta. Ia juga turut andil dalam proses pemikiran teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebardjo wafat pada bulan Desember 1978. 2. Soekarni Kartodiwiryo. Soekarni Kartodiwiryo lahir di Blitar pada tanggal 14 Juli 1916. Ia adalah seorang pemuda gagah berani yang memimpin para pemuda di masa proklamasi. Pada masa pendudukan Jepang, Soekarni bekerja di kantor berita Domei. Ia juga yang mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarni juga bertugas untuk memimpin pertemuan untuk membahas penyebarluasan teks proklamasi hingga berita tentang proklamasi. Soekarni tutup usia pada tanggal 4 Mei 1971. 3. Sayuti Melik. Sayuti Melik lahir pada tanggal 25 November 1908 di Yogyakarta. Ia berperan dalam proses pencatatan hasil diskusi teks proklamasi, serta ialah yang mengetik teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Sejak muda, Sayuti Melik sudah berperan aktif dalam dunia jurnalistik dan politik. 4. Burhanuddin Muhammadiyah. Burhanuddin Muhammadiyah, atau yang lebih dikenal dengan panggilan BM Diyah, lahir di Kota Raja pada tanggal 7 April 1917. Ia sudah berbakat di bidang jurnalistik. Pada tahun 1937, Burhanuddin sudah menjadi redaktor di berbagai surat kabar. Pada malam sewaktu masa pembentukan teks proklamasi, Burhanuddin banyak melakukan kontak langsung dengan para pemuda dengan cara menghampiri rumah mereka masing-masing. Burhanuddin juga berperan sangat penting dalam proses upaya penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. 5. Latif Hendra Diningrat. Latif Hendra Diningrat adalah seorang komandan peta pada masa 5. Latif Hendra Diningrat. Latif Hendra Diningrat adalah salah seorang komandan peta. Pada masa pelaksanaan proklamasi, setelah menyiapkan barisan, ia mempersilahkan Soekarno untuk membacakan teks proklamasi.
Ia dibantu oleh Es Suhud mengibarkan sangsaka merah putih, dan yang membantu membawakan sangsaka merah putih adalah SK Trimurti. 6. Es Suhud. Es Suhud adalah salah seorang pemuda yang ditugasi untuk mencari tiang bendera. Pada saat itu ia gugup, ia menggunakan sebatang bambu untuk pengibaran bendera. Padahal tidak jauh dari rumah Soekarno terdapat batang besi. Es Suhud dibantu oleh Latif Hendradiningrat mengibarkan sangsaka merah putih di halaman rumah Soekarno pada proses proklamasi 17 Agustus 1945. 7. G. Suwiryo. G. Suwiryo adalah wali kota Jakarta Raya pada saat itu, dan secara tidak langsung ia mendapatkan tugas menjadi ketua penyelenggara upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan pada saat upacara, termasuk pengadaan mikrofon dan pengeras suara. 8. Muwardi. Muwardi mendapatkan tugas pada bagian pengamanan jalannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia dengan barisan pelopor dan peta berbagi tugas untuk menjaga rumah Soekarno. Setelah proses upacara selesai, ia juga berbagi tugas untuk menjaga Soekarno dan Muhammad Hatta. 9. Sultan Syahir. Sultan Syahir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1919. Ia lebih memilih aktif pada gerakan bawah tanah dengan para pemuda yang lain. Ia juga aktif pada organisasi yang lainnya, bahkan Sultan Syahir ikut mendirikan Jong Indonesia. Karena bisa mendengar radio bahwa Jepang telah menyerah, Sultan Syahir dan para pemuda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memerdekakan Indonesia, dan setelah Indonesia merdeka, Sultan Syahir diangkat sebagai Perdana Menteri. 10. Frans Sumarto Mendur. Frans Sumarto Mendur adalah tokoh wartawan yang ikut membantu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia mengabadikan seluruh peristiwa penting di sekitar proklamasi. Frans Sumarto Mendur juga bergabung dengan kawan-kawan dari Indonesia Press Photo Senis atau IPOS. 11. Syahrudin. Syahrudin adalah salah satu anggota wartawan Dumei. Ia dengan berani memasuki wilayah gedung halaman siaran RRI, dan pada saat itu gedung dijaga oleh Jepang, ia terpaksa memasuki lewat belakang dengan memanjat tembok-tembok gedung dari Jalan Tanah Abang. Dan akhirnya naskah proklamasi berhasil diserahkan kepada kepala siaran. 12. Hus dan Yusuf Ronodipuro. Hus dan Yusuf Ronodipuro berperan penting dalam penyebarluasan berita proklamasi. Kedua tokoh ini adalah penyiar-penyiar yang berani dan tak jarang mendapat ancaman dari pihak Kempetai. 13. Lambertus Nicodemus Palar. Lambertus Nicodemus Palar atau yang biasa disebut dengan LN Palar lahir di Tomoho, Sulawesi Utara pada tanggal 5 Juni 1900. Dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, ia dikenal sebagai diplomat ulung. Pada tahun 1947, Palar dimintai Presiden Soekarno untuk menjadi juru bicara RI di PBB, dan tahun 1950 Indonesia mendapatkan kedaulatan penuh dengan menjadi anggota PBB ke-60, sehingga Palar menjadi juru bicara resmi RI dengan kedaulatan penuh. Sumitro Jojo Hadi Kusumo. Sumitro lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 29 Mei 1917. Ia pernah bersekolah di Barcelona dan di Rotterdam, serta berhasil mendapatkan gelar Bachelor of Arts atau BA dalam waktu 3 bulan. Kemudian melanjutkan sekolahnya di Paris. Di Paris, ia mulai memasuki kelompok sosial. Di sana, ia belajar mengenai perlawanan, keadilan sosial, pengabdian, serta konsisten terhadap prinsip hidup. Bersama-sama dengan LN Palar, Sumitro memperjuangkan RI melalui jalur diplomasi. Sekian penjelasan yang saya sampaikan mengenai peran tokoh proklamator dan peran tokoh sekitar proklamasi. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.